Seorang anak kampus bisa dibilang menang banyak. Tidak hanya disenangi teman-temannya, namun dia juga disenangi salah satu dosen yang pengennya gituan dengannya. Namun ternyata semua itu ada udang di balik batu, hingga terjadi sesuatu yang lebih membagongkan. Ya, film dengan judul They're Playing With Fire yang dirilis pada tahun 1984 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Wanita ini bernama Diane, seorang guru atau dosen di salah satu kampus. Memiliki suami yang sama-sama bekerja menjadi seorang dosen di sana. Diane adalah salah satu dosen termantap di kampus tersebut. Sementara pemuda ini bernama Jay. Sehabis jam kuliah berakhir, Jay dipanggil olehnya dan ingin memberikan pekerjaan padanya. Ya, Jay ini adalah pendatang di kota itu. Jadi dia butuh pekerjaan untuk biaya sehari-hari. Kebetulan Diane menawarkan bantuan padanya. Selain itu ada yang namanya Cynthia, seorang gadis kampus yang pengen jadi kekasihnya Jay. Namun masalahnya Jay tidak mau, karena Cynthia itu terlalu kijil. Jay diberikan kerjaan oleh Diane untuk membersihkan kapal pesiarnya di sebuah dermaga. Tidak hanya itu, Jay juga diberikan yang enak-enak dari Diane. Ya, tahu aja lah maksudnya. Tidak sampai di situ, Diane bahkan memberikan bonus uang tambahan pada Jay, namun dia butuh bantuan yang lebih padanya. Jay diminta untuk menjadi maling di rumah mertuanya sendiri. Ada uang yang banyak disimpan di gudang bawah. Jika dia berhasil, Jay akan diberikan imbalan yang lebih dari ini. Jay awalnya tuh ya mau, tapi dia masih ragu. Bahkan dia ingin membatalkan permintaan Diane. Lalu datang suaminya Diane yang bernama Michael. Dia membantu meyakinkan Jay untuk menuruti perkataan Diane. Ya, pada akhirnya Jay diantar ke sana ke rumah ibunya Michael. Parah sih ini, rumah ibunya sendiri mau dimalingi. Ya, semua itu demi apa lagi kalau bukan uang. Ibunya Michael tinggal bersama pembantu dan neneknya. Mereka sudah tua dan renta. Ketika Jay berusaha masuk ke gudang bawah, anjing ibunya Michael menggonggong dan menemukan Jay di sana. Alhasil, ibunya Michael menembaki Jay. Beruntungnya dia bisa kabur dari sana. Tapi tak lama setelah itu ada seseorang menggunakan topeng menghabisi ibunya Michael dan neneknya. Siapa dia? Jay yang kembali pada Michael dan Diane terkejut kenapa dia udah kembali. Mana hasil jalannya? Jay tidak bisa karena ibunya sangat mengerikan. Akhirnya mereka semua ke sana dan melihat kondisi rumah dalam keadaan gelap. Ini tidak seperti biasanya. Lalu Diane juga menemukan pecahan kaca TV yang hancur. Di sini Michael menuduh Jay telah membunuh ibu dan neneknya. Namun Jay tidak melakukan itu. Bahkan Jay malah curiga sama Michael itu sendiri. Diane masih percaya dengan Jay kalau dia bukan orang yang menghabisi mertuanya. Hingga suatu hari Jay diberikan kunci kapal Diane dan meminta menemui Diane di sana 1 jam lagi. Namun Jay berinisiatif pergi duluan ke sana dan mencari bukti kalau mungkin Michael lah yang telah menghabisi ibunya sendiri. Bahkan dia juga menemukan pistol di laci mereka. Diane bersikap tenang dan bukti yang ditunjukkan Jay masih tidak menunjukkan Michael pelakunya. Daripada mereka pusing-pusing, ya pada akhirnya Diane jadi polosan dan ya mereka begituan. Jadi memang tujuan awal Diane ngajak Jay ke sana itu ya untuk itu. Setelah dari sana, Jay kembali pergi ke rumah ibunya Michael. Dia masih penasaran. Dan benar saja, dia diburu oleh pria bertopeng tersebut. Jay yakin kalau itu adalah Michael. Atau bisa saja Michael membayar orang untuk menghabisi ibunya. Sementara di sisi lain, Cynthia mendatangi rumah ibunya Michael. Dia ingin mendatangi Michael dia di sana. Ya, ingin menanyakan beberapa mata kuliah yang tidak ia mengerti. Tapi yang terjadi, Cynthia malah dihabisi oleh pria bertopeng tersebut. Sementara itu, Diane masih kepikiran dengan ucapannya Jay. Diam-diam akhirnya dia melihat Michael berbicara dengan tukang kebunnya yang bernama George. Sepertinya apa yang dikatakan Jay mungkin benar. Jangan-jangan Michael terlibat. Dia berusaha berbicara pada Michael, namun Michael seolah-olah menghindar dan merasa kesal. Dia tahu kalau Diane ada main dengan Jay. Ya, semua itu ya gara-gara Michael. Dia tidak pernah mau lagi menyentuh Diane. Semenjak ayahnya Michael meninggal, yang dia pikirkan tuh hanyalah uang dan warisan keluarga. Makanya Diane lebih memilih Jay. Diane yang masih kesal lantas mendatangi Jay di kos-kosannya dan begituan. Membagongkan sih. Tapi ternyata Michael tahu. Dia berusaha mencari dan ingin mendobrak kos-kosan Jay. Beruntungnya Jay dan Diane kabur lewat pintu belakang. Mereka pergi ke kapal. Ceritanya pengen ngelanjutin ronda yang kedua. Tapi lagi-lagi Michael datang dan mengancam mereka.
Lalu pria bertopeng datang dari belakang dan menghabisi Michael. Tidak hanya itu, dia juga menghabisi George. Dari sini baru ketahuan kalau ternyata bukan Michael pelakunya. Ada orang lain, namun siapa? Jay dan Diane lantas mengikuti pria itu dan sampailah ke rumah ibunya Michael. Di dalam kamar, mereka menemukan sebuah album foto lama yang memperlihatkan keluarga Michael. Namun, ada satu anak laki-laki bernama Martin. Ya, jadi Martin ini adalah anak haram hasil hubungan gelap. Di samping itu, Martin memiliki penyakit kejiwaan, hingga terkadang dia berbuat beringas. Mereka juga menemukan anjing ibunya Michael di sana dan dituntun sampai ke loteng. Di sana, mereka menemukan banyak barang-barang milik Martin. Ketika mereka mau kabur dari jendela, pria bertopeng itu muncul kembali, namun Jessica menembaknya hingga koit. Begitu topeng itu dibuka, dan benar saja ternyata itu adalah Martin. Jadi selama ini dialah pelakunya. Semenjak kejadian itu, Diane kini menjanda dan Jay semakin menang banyak. Alhasil diajak jalan-jalan dan ya gitulah. Itulah tadi alur cerita film They're Playing With Fire. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.